Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Hujan baru saja reda ketika kereta malam dari Osaka tiba di stasiun Tokyo. Haruka melangkah keluar dengan koper kecil di tangannya, rambut hitam panjangnya yang halus masih beraroma sabun mandi kampung. Ia mengangkat wajah, menatap lampu-lampu neon yang berkilau memantulkan cahaya di jalanan basah. Untuk pertama kalinya, ia berdiri di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang gemerlap namun asing. Pamannya sudah menunggunya di depan pintu keluar. Lelaki itu tersenyum ramah, menyambut Haruka dengan jaket tipis. "Tokyo akan jadi awal baru untukmu," katanya, menepuk bahu keponakannya. "Kau akan bekerja, menghasilkan uang, dan hidup lebih baik." Haruka mengangguk polos. Seumur hidup ia tinggal di desa, membantu ibunya mengurus ladang, belum pernah melihat gedung setinggi ini. Perasaan gugup bercampur dengan harapan. Ia membayangkan bekerja di sebuah restoran, mungkin jadi pelayan, atau di toko pakaian. Apapun, asal bisa meringankan beban keluarga. Malam itu, pamannya membawanya ke sebuah bangunan megah di distrik Shinjuku. Dari luar tampak seperti restoran mahal, dengan papan lampu emas berkilau. Haruka menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, rasa ngeri yang samar di balik kemewahan itu. "Mulai besok, kau akan bekerja di sini," ujar sang paman. "Pekerjaannya ringan. Kau hanya perlu menemani para tamu." "Menemani?" Haruka memiringkan kepala, matanya yang coklat polos memancarkan kebingungan. Pamannya hanya tersenyum samar, lalu menyerahkan Haruka kepada seorang wanita bergaun merah, yang langsung membawanya masuk. Aroma parfum tajam menusuk hidungnya, musik pelan bergema dari lantai bawah. Haruka melihat ruangan penuh lampu temaram, sofa empuk, dan pria-pria berdasi yang tertawa dengan minuman di tangan. Jantung Haruka berdebar kencang. Ini bukan restoran. Ini sesuatu yang lain. Wanita itu menyeretnya ke kamar rias. "Mulai malam ini, kau salah satu dari kami," katanya dingin. Haruka dipakaikan gaun ketat berwarna hitam, make-up tebal menutupi wajah alaminya. Ia hampir tidak mengenali bayangan dirinya di cermin, gadis desa polos berubah jadi wanita malam yang glamor. Air mata menggenang di matanya. Aku tidak mengerti," suaranya bergetar. "Diam saja. Kau akan terbiasa," jawab wanita itu, lalu mendorongnya keluar. Malam pertamanya begitu mencekam. Haruka duduk kaku di samping seorang pria parubaya yang tertawa keras, tangannya mencoba menyentuh pinggangnya. Haruka menyingkir dengan sopan, tubuhnya gemetar. Ia hanya tahu satu hal, tidak ada jalan kembali. Namun di tengah kepanikan, matanya bertemu dengan seseorang di seberang ruangan. Seorang pria muda, tampan, dengan rambut hitam rapi dan tatapan tajam namun tenang. Ia duduk dengan wibawa, berbeda dari tamu lainnya. Sesaat, Haruka merasa seperti waktu berhenti. Ia tidak tahu siapa pria itu. Ia hanya tahu, di tengah dunia asing yang menakutkan ini, tatapan mata gelapnya terasa menembus dan hangat. Dan tanpa sadar, bibir Haruka berbisik pada dirinya sendiri. Siapa dia? Hujan kembali turun di luar, menimpa jendela besar klub itu. Malam pertama Haruka di Tokyo baru saja dimulai, dan ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Gaun hitam ketat itu masih menusuk kulit Haruka, membuatnya sulit bernapas. Kaki mungilnya terasa kaku dalam sepatu hak tinggi yang baru saja dipaksakan kepadanya. Lampu-lampu temaram di ruang utama klub memantulkan cahaya keemasan, menciptakan suasana mewah sekaligus menyesakan. Musik jazz pelan mengisi udara, bercampur dengan aroma alkohol dan parfum mahal. "Duduklah di sini, temani tamu ini." Seorang pelayan senior mendorong Haruka ke sofa besar. Di sana sudah duduk seorang pria parubaya dengan jas abu-abu, wajahnya memerah oleh minuman. Haruka menelan ludah, mencoba menahan gemetar di tangannya. "Selamat malam,
Suaranya lirih, sopan, nyaris tenggelam oleh riuh tawa sekeliling. Pria itu menoleh, tertawa keras. Tangannya langsung melingkar ke pinggang Haruka, membuat tubuh gadis itu kaku seketika. Haruka mencoba menjaga senyum, meski dadanya berdebar panik. Ia tidak mengerti, ini bukan pekerjaan yang dibayangkan. Ia merasa seperti seekor burung yang dijebak di dalam sangkar emas. Obrolan pria itu nyaris tak ia dengar. Ia hanya mengangguk, pura-pura menanggapi, sementara pikirannya kacau. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Saat pria itu semakin berani, jari-jarinya mencoba merayap naik ke paha Haruka, gadis itu spontan menyingkir sedikit. Senyum sopannya goyah, berganti kegugupan. Beberapa tamu lain menoleh, tertawa, seolah paham betul ketakutan seorang gadis baru. "Jangan kaku begitu, manis," bisik pria itu serak. Haruka menunduk, kedua tangannya menggenggam ujung gaunnya erat-erat. "Maaf, saya masih belum terbiasa." Di tengah kegelisahan itu, matanya sekilas menangkap sosok berbeda di seberang ruangan. Seorang pria muda duduk santai, ditemani segelas wine. Rambut hitamnya disisir rapi, tulang pipinya tajam, dan mata gelapnya berkilau dalam cahaya lampu. Ia tidak tertawa keras seperti tamu lain, tidak juga menatap wanita dengan liar. Hanya duduk tenang, sesekali menyesap minuman, seakan mengamati segalanya dengan diam. Dan entah mengapa, tatapan itu tertuju pada Haruka. Hati gadis itu terhenti sesaat. Pria itu menatapnya, tidak dengan nafsu, melainkan dengan sesuatu yang lain. Perhatian, mungkin rasa ingin tahu. Haruka buru-buru menunduk. Pipinya panas, merasa malu tanpa alasan. "Haruka?" Suara wanita senior memanggilnya dari dekat bar. "Kesini, ada tamu baru memintamu." Haruka berdiri cepat, mengucapkan permisi pada pria parubaya tadi, lalu berjalan gugup ke arah yang ditunjuk. Langkah kakinya kaku, seolah ia tengah menuju panggung. Saat ia mendekat, ternyata tamu baru itu adalah pria yang tadi menatapnya. "Nama Anda?" tanyanya lembut dalam bahasa Jepang yang fasih, meski ada aksen asing samar. Haruka terdiam sejenak, lalu menunduk sopan. "Saya, Haruka." Pria itu tersenyum kecil. "Haruka, nama yang indah." Ia menepuk kursi di sampingnya. "Duduklah." Dengan ragu Haruka duduk. Tubuhnya tegang, menunggu ia akan diperlakukan sama seperti tamu lain. Namun, yang terjadi berbeda. Pria itu tidak menyentuhnya, bahkan menjaga jarak. Ia hanya menatap, lalu bertanya ringan tentang asal-usulnya. Haruka menjawab pelan, terbata, bahwa ia baru datang dari Osaka. Pria itu mengangguk. "Aku Yuki," katanya singkat, memperkenalkan diri. Senyum di bibirnya menenangkan, bukan mengintimidasi. Untuk pertama kalinya malam itu, Haruka bisa bernapas sedikit lega. Mereka berbicara singkat, tentang Osaka, tentang cuaca hujan yang tak kunjung berhenti di Tokyo. Yuki mendengarkan dengan sabar, matanya sesekali melirik ekspresi Haruka yang canggung. Tidak ada tawa kasar, tidak ada tangan yang meraba, hanya percakapan sederhana yang entah kenapa membuat Haruka merasa lebih hidup. Ketika malam hampir usai, Yuki berdiri. Ia menyelipkan sejumlah uang ke meja, lalu menatap Haruka sekali lagi. "Semoga kita bisa bertemu lagi," katanya singkat. Haruka terpaku, menatap punggungnya saat pria itu berjalan pergi dengan tenang. Malam pertamanya di klub penuh rasa takut, tapi juga meninggalkan sebuah percikan aneh di dalam hatinya. Di antara banyak tatapan yang mengikat, hanya satu tatapan pria asing itu yang membuatnya merasa dilihat sebagai manusia. Dan entah mengapa, Haruka merasakan sesuatu bergetar halus dalam dadanya, sebuah rasa yang belum bisa ia namai. Hujan deras mengguyur Tokyo malam itu, membuat kaca jendela besar klub dipenuhi tetesan air yang berlari ke bawah seperti garis-garis tipis. Di dalam,
Lampu temaram dan musik jazz yang lambat menciptakan suasana hangat, kontras dengan dingin di luar. Haruka duduk gugup di ruang tunggu para hostes. Tangannya sibuk merapikan rambut hitam panjangnya yang halus. Hatinya masih bergetar mengingat pertemuan singkat dengan pria bernama Yuki malam sebelumnya. "Haruka," suara manajer memanggil. "Ada tamu yang memesanmu. Pergilah ke ruang VIP nomor 3. Haruka tertegun. Ia jarang dipanggil khusus, apalagi oleh tamu tertentu. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menyusuri koridor panjang menuju ruangan yang ditunjuk. Ketika pintu geser dibuka, Haruka mendapati Yuki duduk di sofa kulit berwarna gelap. Rambutnya rapi, kemeja putihnya kontras dengan cahaya kuning lampu gantung. Ia menoleh, lalu tersenyum tipis begitu melihat Haruka masuk. "Silakan duduk," ucapnya singkat, nada suaranya tenang namun berwibawa. Haruka menunduk sopan sebelum duduk di sampingnya, menjaga jarak. Jantungnya berdegup tak karuan, setengah takut, setengah penasaran. Yuki tampak berbeda dari tamu lain. Tidak ada pandangan liar, tidak ada tawa keras, hanya ketenangan yang justru membuat Haruka lebih gugup. "Bagaimana hari ini?" tanya Yuki perlahan, matanya menatap langsung ke wajahnya. Haruka menelan ludah, lalu menjawab pelan. "Baik, saya berusaha menyesuaikan diri." Yuki tidak segera membalas. Ia hanya memperhatikan ekspresi Haruka, lalu mengambil botol wine di meja dan menuangkan ke gelas. "Cobalah sedikit. Ini tidak terlalu kuat." Haruka ragu sejenak, namun akhirnya menerima gelas itu. Rasa manis asam mengalir di lidahnya, menghangatkan tenggorokannya. Ia menunduk, pipinya merona. "Sudah lama kau di Tokyo?" tanya Yuki lagi. "Belum," jawab Haruka jujur. "Saya baru datang dari Osaka." Yuki mengangguk, seolah sudah menduga. "Aku sering ke Osaka untuk urusan bisnis. Orang-orang di sana lebih hangat daripada di Tokyo." Haruka menoleh kaget, lalu tersenyum kecil tanpa sadar. Entah bagaimana, percakapan ini terasa normal, seperti dua orang yang saling mengenal di kafe, bukan seorang pelanggan dengan wanita klub. Malam itu berlalu dengan obrolan sederhana. Yuki bertanya tentang makanan favoritnya, tentang kenangan masa kecilnya di desa. Haruka menjawab dengan polos, matanya sesekali berbinar saat menceritakan hal-hal kecil seperti festival musim panas atau suara jangkrik di malam hari. Yuki mendengarkan dengan seksama, bahkan tertawa ringan ketika Haruka dengan canggung menceritakan betapa buruknya ia dalam memasak. Saat Haruka terdiam sejenak, Yuki menatapnya dalam-dalam. "Kau berbeda dari wanita lain di sini." Pipi Haruka memanas. "Maksud Anda?" Yuki tidak menjawab langsung. Ia hanya mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat, membuat Haruka merasakan aroma segar koloun yang lembut. Bukan aroma menyengat seperti tamu lain, tapi wangi yang menenangkan. Haruka gugup, kedua tangannya meremas gaun hitamnya. Namun Yuki tidak berbuat lebih dari itu. Ia hanya menepuk punggung tangannya pelan, sebuah sentuhan ringan yang justru membuat Haruka terkejut. "Jangan takut," ucap Yuki lirih. "Aku tidak akan menyakitimu." Kata-kata itu menembus pertahanan Haruka, membuat matanya berair. Ia buru-buru menunduk, takut ketahuan rapuh. Di luar, hujan terus turun, menambah nuansa sendu sekaligus intim. Ruangan kecil itu seakan terputus dari dunia luar, hanya menyisakan mereka berdua, seorang gadis desa polos yang terjebak, dan seorang pria misterius yang memperlakukannya dengan hormat. Malam itu, Haruka pulang dengan hati yang berdebar. Ia masih takut dengan dunia baru yang keras, tetapi kini ada secercah cahaya. Tatapan Yuki terus terbayang di benaknya, tatapan yang berbeda dari semua orang. Dan untuk pertama kali sejak menginjakkan kaki di Tokyo, Haruka merasa sedikit aman. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti mimpi aneh bagi Haruka. Setiap malam, ia kembali duduk di ruangan yang sama,
mengenakan gaun-gaun yang dipilihkan manajer klub. Senyum palsu menjadi bagian dari wajahnya, gelas demi gelas minuman lewat di tangannya, dan suara tawa para pria kaya menggema tanpa henti. Namun di balik kepalsuan itu, ada satu hal yang selalu ia nantikan, kemunculan Yuki. Pria itu berbeda dari semuanya. Hampir setiap kali datang, Yuki hanya memintanya untuk menemaninya. Tidak ada tangan yang merayap nakal, tidak ada desakan tubuh yang membuatnya ketakutan. Yuki cukup duduk, memesan minuman, lalu mengajaknya berbicara. Malam itu, hujan kembali turun di luar. Jendela besar di ruang VIP dipenuhi tetes air yang mengalir lambat, seperti garis yang melukis kesepian. Haruka duduk di samping Yuki, mengenakan gaun merah marun yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Ia merasa canggung, tapi juga anehnya nyaman. Aku pernah membaca, kata Yuki tiba-tiba sambil menatap jendela, bahwa hujan adalah cara langit membersihkan dirinya sendiri. Apa menurutmu begitu juga dengan manusia? Haruka terdiam, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, aku berharap hujan bisa membasuhku juga. Setiap malam aku merasa kotor. Yuki menoleh, menatapnya lama. Jangan bicara begitu. Haruka menunduk, pipinya panas. Ia tidak terbiasa dengan pria yang memperhatikannya seperti ini. Biasanya, tatapan lelaki hanya menilai tubuhnya. Tapi Yuki, matanya seolah menembus lebih dalam, seakan ingin memahami luka yang tak pernah ia ucapkan. Obrolan mereka berlanjut, tentang hal-hal kecil, makanan favorit, musik tradisional yang Haruka sukai, bahkan tentang Osaka. Yuki mendengarkan tanpa terburu-buru, menanggapi dengan tenang. Kadang ia melontarkan kalimat singkat yang membuat Haruka tertawa kecil, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Di sela percakapan, Yuki tiba-tiba mengulurkan tangan. Jemarinya menyentuh punggung tangan Haruka dengan lembut. Bukan genggaman kasar, hanya sentuhan ringan yang membuat darah Haruka berdesir. Haruka menoleh kaget, tapi Yuki hanya menatapnya sambil tersenyum samar. Kau selalu menunduk ketika bicara. Padahal senyummu lebih indah saat kau berani menatap. Kata-kata itu membuat dada Haruka sesak. Ia mencoba menahan senyum, tapi ujung bibirnya terangkat juga. Senyum yang tulus, bukan yang dipaksakan untuk tamu lain. Untuk pertama kali, ia merasa dirinya bukan sekadar pelayan klub. Ia merasa seperti seorang wanita, dilihat sebagai manusia dengan hati, bukan hanya tubuh. Malam demi malam, kebiasaan itu berulang. Yuki memanggilnya, mereka mengobrol, dan selalu ada sentuhan singkat, sebuah jemari yang menyentuh tangannya, sebuah pandangan panjang yang membuat waktu terasa berhenti. Haruka mulai menanti-nanti momen itu, meski ia tak berani mengakuinya. Setiap kali melihat Yuki masuk ke klub dengan langkah tenang, jantungnya berdebar. Ada semacam rahasia manis yang ia simpan sendiri, perasaan hangat yang tumbuh diam-diam di balik senyumnya yang polos. Namun di balik senyum itu, ada luka yang tidak hilang. Haruka tahu dunia tempat ia terjebak ini tidak akan mudah ditinggalkan. Ia tahu dirinya hanya seorang gadis desa yang dijual ke klub malam. Sementara Yuki adalah pria dari dunia lain, rapi, terhormat, berwibawa. Tapi setiap kali ia menatap mata gelap Yuki yang penuh ketenangan, semua kekhawatiran itu larut. Ia ingin percaya, setidaknya untuk sementara, bahwa ada ruang kecil di hatinya yang bisa bernafas. Dan di ruangan temaram itu, dengan hujan yang terus jatuh di luar, Haruka mulai menyimpan sebuah rahasia dalam senyumnya. Rahasia tentang rasa yang diam-diam tumbuh, meski ia tahu ia tidak boleh berharap terlalu jauh. Hujan di luar klub malam itu jatuh pelan, seperti mengetuk-ngetuk jendela dengan nada sendu. Di sudut ruangan, Yuki kembali duduk bersama Haruka, segelas whisky di tangannya tak pernah benar-benar disentuh. Haruka, dengan rambut hitamnya yang sedikit lembab terkena sisa gerimis ketika datang, tampak begitu tenang, meski senyum di wajahnya seperti sebuah topeng. Haruka, Yuki memanggil dengan suara rendah,
seakan takut merusak keheningan yang nyaman di antara mereka. Aku selalu melihatmu tersenyum, tapi matamu sering terlihat jauh. Apa kau benar-benar bahagia di sini? Pertanyaan itu membuat Haruka terdiam. Sejenak ia menunduk, mengusap bibir gelasnya dengan jari kurusnya. Senyuman samar tetap terpatri, tapi kali ini tidak bisa menyembunyikan getaran kecil di suaranya. Bahagia? Ia tertawa ringan, namun terdengar lebih seperti helaan napas. Bahagia itu, mungkin bukan kata yang cocok untukku. Yuki mencondongkan tubuh, tatapannya menelisik, seakan mencoba menembus dinding yang sudah lama Haruka bangun. Kalau begitu, apa yang membuatmu bertahan? Haruka terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan jujur, polos seperti anak kecil yang tak sadar betapa beratnya kata-katanya. Aku tidak punya pilihan. Mereka bilang aku berhutang, jadi aku harus di sini. Sampai semua lunas. Yuki membeku. Kata-kata itu sederhana, tapi berat. Ia tahu banyak gadis datang ke klub karena pilihan. Sebagian karena kesenangan, sebagian karena kebutuhan. Namun cara Haruka mengatakannya, dengan kepolosan nyaris menyakitkan, membuat Yuki merasakan ada sesuatu yang janggal. Berhutang? Yuki mengulang, suaranya menekan, lembut namun penuh tanda tanya. Haruka mengangguk pelan. Ya, aku tidak tahu detailnya. Katanya, ayahku meninggalkan banyak masalah sebelum pergi. Aku hanya melakukan apa yang mereka suruh. Kalau aku bertahan, kalau aku menurut, semua akan beres. Senyum yang ia paksakan kembali muncul, seakan ingin menutup luka yang baru saja terbuka. Tapi Yuki sudah melihat retakan di balik itu. Gadis ini bukan hanya pekerja malam biasa. Ada belenggu yang menahannya, sesuatu yang lebih dalam dan lebih kelam daripada sekadar pekerjaan di klub. Malam itu, Yuki tidak banyak bicara lagi. Ia hanya memandang Haruka, memperhatikan bagaimana jemarinya gemetar tipis setiap kali memegang gelas, bagaimana suaranya melemah setiap kali menyebut, harus. Ada luka besar yang bersembunyi di balik tubuh mungil dan senyum lembut itu, luka yang bahkan Haruka sendiri mungkin tidak menyadari dalamnya. Ketika musik dari panggung berubah menjadi balada lambat, Yuki meraih tangan Haruka dengan tenang. Tidak menuntut, tidak memaksa. Hanya sebuah genggaman yang hangat. Haruka terkejut, namun tidak menarik diri. Sebaliknya, ia merasakan sesuatu yang asing. Rasa aman. Rasa yang begitu jarang ia temukan di dunia tempat ia terjebak. Tatapan Yuki membuat dadanya bergetar. Ada kepedulian yang tulus, bukan sekadar nafsu atau permainan. Haruka, ucap Yuki pelan, kau tidak pantas hidup dalam bayang-bayang hutang. Ada sesuatu yang tidak benar di balik semua ini. Aku bisa merasakannya. Haruka menatapnya, matanya sedikit berkaca. Ia ingin menjawab, ingin percaya, tapi bibirnya hanya mampu membentuk senyum samar. Yuki, jangan terlalu peduli padaku. Dunia ini tidak ramah untuk orang yang berusaha terlalu baik. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu ada sesuatu yang berubah. Ada seseorang yang mungkin bisa melihat dirinya lebih dari sekadar gadis klub. Dan Yuki, dengan tatapan penuh tekad itu, mulai menyadari bahwa malam-malam bersamanya bukan sekadar kebetulan. Ada rahasia besar yang menunggu untuk terbongkar, dan ia tidak akan tinggal diam. Hujan deras mengguyur Tokyo malam itu. Jalanan yang biasanya ramai oleh lampu neon dan langkah kaki manusia kini tampak redup, hanya ditemani riak air yang berlari di sepanjang trotoar. Dari dalam klub, musik bass masih menggema, tapi Yuki menarik tangan Haruka, membawanya keluar menuju jalan yang basah. Haruka sempat bingung. Kita, mau kemana? Tanyanya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Yuki hanya tersenyum kecil, memayungkan satu payung hitam di atas kepala mereka. Tidak jauh. Aku hanya ingin kau merasakan udara malam, bukan sekadar asap rokok dan parfum murahan di dalam sana. Mereka berjalan pelan,
menyusuri trotoar yang basah. Payung itu terlalu kecil untuk 2 orang, sehingga bahu mereka bersentuhan erat, dan lengan Yuki sesekali mengenai lengan Haruka. Hati Haruka berdebar, bukan hanya karena dingin hujan, tapi juga karena kehadiran pria itu begitu hangat. Tak lama kemudian, mereka berhenti di depan sebuah halte tua yang sepi. Hujan turun semakin deras, membuat tirai air seakan memisahkan dunia mereka dari keramaian kota. Haruka menunduk. Air mata yang entah sejak kapan menggenang akhirnya tumpah, bercampur dengan titik-titik hujan yang merembes ke wajahnya. Yuki menoleh, kaget melihat Haruka menggigil dengan mata berkaca-kaca. "Haruka," bisiknya lembut. Ia mengangkat tangan, menyentuh pipi gadis itu yang dingin. "Kenapa kau menangis?" Haruka menggigit bibirnya, mencoba menahan isak. Aku lelah, Yuki. Semua orang hanya melihatku sebagai barang, sebagai sesuatu yang bisa dibeli. Aku bahkan tidak tahu, apa aku masih punya arti." Suara itu pecah, penuh luka yang terpendam terlalu lama. Yuki merasakan dadanya sesak mendengar kejujuran yang polos sekaligus menyayat. Ia menarik Haruka ke dalam pelukannya, merangkul erat seakan ingin menegaskan bahwa gadis itu tidak sendirian. Di bawah payung yang bergetar diterpa hujan, tubuh mereka saling menempel. Haruka terisak di dada Yuki, sementara tangan Yuki mengelus lembut rambutnya. "Kau bukan barang, Haruka," ucapnya tegas namun lembut. "Kau manusia, dengan hati, dengan rasa. Jangan biarkan siapapun membuatmu lupa itu." Haruka mendongak perlahan. Matanya basah, wajahnya memerah, dan bibirnya bergetar. Dalam jarak sedekat itu, Yuki bisa merasakan hangat napasnya, bisa melihat luka sekaligus harapan yang tersembunyi di dalam tatapan itu. Dan tanpa ragu, Yuki menundukkan wajahnya. Bibirnya menyentuh bibir Haruka, awalnya sekilas, lembut seperti menyentuh sesuatu yang rapuh. Haruka terkejut, namun alih-alih menjauh, ia menutup mata dan membiarkan dirinya larut. Ciuman itu dalam sekejap berubah menjadi sesuatu yang lebih emosional. Ada rasa putus asa bercampur rindu, ada luka bercampur harapan. Hujan yang deras di luar payung menjadi saksi bisu saat 2 hati yang terluka saling menemukan kehangatan untuk pertama kalinya. Haruka merasakan dadanya sesak, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ada sesuatu yang baru tumbuh di dalam dirinya, rasa yang tidak bisa ia definisikan, namun jelas terasa nyata. Saat bibir Yuki meninggalkan bibirnya, Haruka terengah, matanya masih terpejam. Yuki mengusap pipinya sekali lagi, menatapnya dalam. "Mulai malam ini, aku ingin kau tahu, kau tidak sendirian lagi." Haruka menatap balik, dan untuk pertama kalinya, senyum kecil muncul di wajahnya meski air mata masih mengalir. "Terima kasih, Yuki," bisiknya lirih. Di bawah derasnya hujan, 2 hati yang berbeda dunia akhirnya bersentuhan, memulai sebuah cerita yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu, suara musik dari lantai bawah terdengar sayup, tapi Haruka tak peduli. Ia duduk di tepi ranjang dengan gaun tipis, menatap pintu kamar yang masih tertutup rapat. Jemarinya meremas ujung kain, jantungnya berdegup kencang setiap kali terdengar langkah kaki di koridor. Dan saat akhirnya pintu berderit pelan, sosok Yuki masuk dengan napas sedikit terengah, Haruka langsung menegakkan tubuhnya. "Maaf, aku terlambat." Suara Yuki terdengar rendah, seolah menyesali waktu yang ia biarkan berjalan tanpa dirinya di sisi Haruka. Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, Haruka sudah melangkah cepat, menyambutnya dengan pelukan erat. Tubuh mungilnya menempel pada dada Yuki, hangat dan gemetar. "Aku kira kau tidak datang," bisiknya dengan nada nyaris manja, sesuatu yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. Yuki terdiam. Ia bisa merasakan betapa kerasnya Haruka menggenggam, seolah dirinya adalah satu-satunya pegangan yang tersisa di dunia ini. Perlahan, ia membalas pelukan itu, menepuk lembut punggung sang gadis. "Aku akan selalu datang," jawabnya,
tulus. Malam-malam setelah itu berjalan dengan pola yang sama. Haruka selalu menanti. Kadang ia duduk di ambang jendela, menatap lampu-lampu neon kota, menghitung menit hingga Yuki muncul. Saat pintu terbuka, senyumnya mekar, seperti seorang anak kecil yang akhirnya melihat cahaya setelah lama berada dalam kegelapan. Namun bukan hanya kehadiran Yuki yang ia nanti, tapi juga sentuhannya. Pelukan yang awalnya sederhana kini menjadi candu. Mereka duduk berdekatan di ranjang, dan jari jemari Yuki dengan hati-hati menyibak rambut Haruka yang lembab karena keringat. Ia menelusuri garis rahang halus itu, lalu menyentuh pipi dengan kelembutan yang membuat Haruka memejamkan mata. "Jangan berhenti," gumam Haruka pelan ketika Yuki mencoba menarik tangannya. Suaranya bergetar, penuh kerinduan yang ia sendiri mungkin tak mengerti. Yuki menunduk, menatap wajah gadis itu yang kini begitu dekat. Nafas mereka saling bersentuhan, tubuh mereka berjarak hanya sejengkal. "Haruka," bisiknya, namun kata-kata berikutnya tak pernah terucap. Bibir Haruka sudah lebih dulu menempel pada bibirnya. Ciuman itu lembut, namun syarat dengan hasrat yang ditahan terlalu lama. Yuki mencoba menahan diri, tapi saat Haruka meremas bajunya, menariknya lebih dekat, ia pun tenggelam dalam gelombang emosi yang tak lagi bisa ia abaikan. Ciuman mereka memanjang, kadang pelan, kadang terburu, seakan keduanya tak ingin melepaskan. Haruka mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca namun bibirnya tersenyum tipis. "Kenapa rasanya? Aku hanya bisa bernapas kalau kau ada di sini." Pertanyaan itu menghantam Yuki dengan keras. Ia tahu, gadis ini bukan hanya mencari kenyamanan, tapi sudah mulai mengikatkan seluruh jiwanya padanya. Haruka yang biasanya tertutup kini menunjukkan sisi paling rapuhnya, dan Yuki sadar, dirinya pun sudah jatuh cinta. Namun di balik hangatnya pelukan, ada bayangan yang menghantui. Ia tahu hubungan ini rumit, nyaris mustahil. Haruka masih terikat pada dunia yang kelam, dunia yang suatu hari mungkin akan merenggutnya kembali. Tapi saat Haruka menempelkan keningnya ke dada Yuki, mendengarkan detak jantungnya seolah itu adalah melodi yang menenangkan, Yuki memutuskan untuk menunda semua keraguan. Malam itu, mereka terbaring bersama, saling menggenggam tangan erat. Tak ada yang lebih jauh dari pelukan, rabaan halus, dan ciuman penuh hasrat. Namun kedekatan itu cukup untuk membuat keduanya merasa seakan dunia luar tak lagi penting. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Haruka bisa tertidur dengan damai dalam dekapan seseorang. Dan untuk pertama kalinya, Yuki sadar bahwa hatinya kini sudah terikat, terlalu dalam untuk dilepaskan begitu saja. Malam itu klub terasa lebih bising dari biasanya. Musik yang menghentak bercampur dengan tawa riuh para tamu, membuat udara di dalam ruangan kian berat. Haruka baru saja selesai melayani seorang pelanggan lama, ketika ia melewati lorong belakang, untuk sejenak menarik napas. Ia ingin keluar sebentar ke balkon kecil, mencari udara malam yang lebih segar. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara rendah dari balik pintu ruang kantor manajer. Awalnya ia tak berniat mendengarkan. Tapi nama yang disebut membuat tubuhnya membeku. Kontrak gadis itu sudah aman. Pamannya sendiri yang menyerahkannya pada kita. Suara manajer terdengar jelas, penuh kepuasan. Harga tebusannya tinggi, bahkan untuk pria kaya sekalipun. Tak ada yang bisa membebaskannya dengan mudah. Haruka menutup mulut dengan tangan, jantungnya berdegup keras. Ia mendengar suara pria lain menimpali, jadi benar, pamannya sengaja menjualnya, padahal ia masih sangat muda saat itu. Tentu saja. Selama uang mengalir, apa peduli dia, jawab sang manajer dingin. Haruka gemetar. Ia mundur selangkah, hampir kehilangan keseimbangan. Seluruh dunia seolah runtuh dalam sekejap. Selama ini ia masih menyimpan sedikit harapan bahwa situasinya hanya kesalahpahaman. Bahwa pamannya, satu-satunya keluarga yang ia percaya, mungkin dipaksa oleh keadaan. Tapi kenyataan itu jauh lebih kejam. Ia dijual.
Bukan karena keterpaksaan, melainkan karena keserakahan. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Haruka berlari kecil menuju balkon, hujan malam membasahi wajahnya yang sudah penuh air mata. Tangannya bergetar hebat saat ia menggenggam pagar besi, seakan mencari pegangan agar tidak terjatuh ke dalam jurang putus asa. Yuki muncul tak lama setelahnya. Ia yang sejak tadi menunggu di area tamu, melihat Haruka keluar dengan wajah pucat. "Haruka?" panggilnya cemas sambil mendekat. Haruka buru-buru mengusap air matanya, memaksa senyum samar. "Aku hanya terlalu lelah." Yuki menatapnya tajam, jelas tak percaya. Ia mengulurkan tangan, menyentuh wajahnya yang dingin karena hujan. "Kau menangis. Katakan padaku apa yang terjadi." Haruka menggigit bibirnya, ingin sekali bercerita, ingin menumpahkan semua luka dan kebenaran yang baru saja ia dengar. Tapi bayangan kata-kata manajer tentang harga tebusan kembali menghantam pikirannya. Kontraknya sangat mahal. Yuki, dengan segala ketulusannya, tak mungkin bisa menebusnya tanpa menghancurkan hidupnya sendiri. Ia tak sanggup membuat Yuki menanggung beban itu. Ia mencintainya, dan justru karena cinta itulah ia memilih diam. "Tidak ada apa-apa," ucap Haruka akhirnya. Suaranya bergetar namun ia berusaha menahan. "Aku hanya terlalu emosional akhir-akhir ini." Yuki menarik napas panjang, jelas hatinya gelisah. Tapi ia tidak memaksa. Sebaliknya, ia memeluk Haruka erat-erat, membiarkan gadis itu menyembunyikan wajahnya di dadanya. Dalam pelukan itu, Haruka menangis diam-diam. Air matanya menyerap ke kemeja Yuki, menyembunyikan rahasia yang berat. Ia tahu Yuki jatuh cinta padanya, ia merasakan itu dari setiap sentuhan, setiap tatapan. Dan justru itu yang membuatnya semakin takut. "Yuki," bisiknya pelan, hampir tak terdengar oleh hujan. "Jangan pernah lepaskan aku." Yuki mengeratkan pelukannya, tanpa tahu makna sebenarnya dari permintaan itu. "Aku tidak akan. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sini." Haruka menutup matanya, membiarkan dirinya larut dalam kehangatan Yuki meski hatinya hancur. Ia tahu, sejak malam itu, cintanya bukan lagi sekadar keinginan untuk dimiliki. Cintanya berubah menjadi ketergantungan, sesuatu yang membuatnya bertahan di tengah gelapnya dunia. Tapi di balik pelukan itu, ia menyembunyikan kebenaran pahit, bahwa dirinya hanyalah gadis yang dijual, dan harga kebebasannya mungkin mustahil dijangkau. Lampu-lampu neon klub berpendar samar, memantulkan cahaya merah muda ke wajah-wajah tamu yang tenggelam dalam gelas kaca dan musik yang berdentum. Yuki duduk di pojok ruangan, menunggu seperti biasa, tapi hatinya berdegup tak karuan malam itu. Saat pintu kamar VIP terbuka, matanya langsung menangkap sosok Haruka, dengan gaun hitam ketat yang seolah melekat di tubuhnya, ditarik masuk oleh seorang tamu penting yang terlihat mabuk. Jantung Yuki mencelos. Ia berdiri refleks, nyaris melangkah maju, tapi langkahnya terhenti saat manajer menghalangi jalannya dengan senyum dingin. "Dia sedang bekerja," bisiknya datar, lalu berlalu. Kata-kata itu menusuk telinga Yuki, seakan-akan Haruka hanyalah barang dagangan yang bisa diperlakukan sesuka hati. Di dalam ruangan, Haruka berusaha tersenyum meski tubuhnya menegang. Ia sudah terbiasa dengan tatapan rakus pria-pria yang membeli waktunya, tapi kali ini berbeda, karena ia tahu Yuki melihatnya. Tatapannya mencari-cari di antara keramaian, dan benar saja, ia menemukan sosok Yuki di luar pintu kaca, berdiri kaku dengan wajah marah bercampur luka. Ketika tamu itu mencoba menarik Haruka lebih dekat, ia menahan sebisanya dengan alasan menuangkan minuman. Ia menyempatkan diri melirik ke arah Yuki, dan dalam sekejap tatapan mereka bertemu. Mata Haruka berkilat basah, penuh permintaan maaf dan ketakutan. Yuki mengepalkan tangannya. Amarah mendidih, tapi lebih dari itu, cemburu yang membakar dadanya membuat ia hampir kehilangan kendali. Baginya, Haruka bukan sekadar perempuan yang ia temui di klub.
Ia sudah menjadi pusat hidupnya, orang yang setiap malam ditunggu-tunggu. Dan kini, melihat Haruka disentuh oleh orang lain membuatnya merasa seolah hatinya dicabik. Namun, ketika ia hendak menerobos masuk, Haruka dengan cepat menggeleng pelan dari balik kaca. Air mata mulai mengalir di sudut matanya, tapi senyum samar terpaksa ia paksakan. Isyarat itu jelas, jangan. Yuki terhenti. Nafasnya terengah, tubuhnya bergetar menahan amarah. Ia ingin melawan, ingin menarik Haruka keluar dari neraka itu, tapi tatapan gadis itu menahannya, tatapan yang memohon agar ia tetap tenang. Beberapa menit terasa seperti siksaan panjang. Tamu itu akhirnya mabuk berat dan tergeletak, meninggalkan Haruka dengan tubuh gemetar. Begitu ia keluar, Yuki langsung menghampiri, menarik tangannya erat. "Kenapa kau biarkan aku melihat semua itu?" Suara Yuki parau, hampir pecah. Haruka menunduk, bibirnya bergetar. "Kalau kau masuk tadi, kau akan terluka. Aku tidak bisa biarkan itu terjadi, Yuki." Yuki menatapnya lama, penuh perasaan yang bercampur aduk. Cemburu, marah, takut kehilangan. Tapi ketika ia melihat air mata Haruka jatuh satu persatu, semua amarah itu berubah jadi luka yang dalam. Ia hanya bisa meremas tangan Haruka lebih kuat, seakan tak mau melepas. Mereka berdiri di lorong gelap, hanya berpegangan tangan, tanpa kata-kata. Hasrat mereka menuntut lebih, cinta mereka ingin melawan keadaan, tapi realita begitu kejam. Dalam keheningan itu, hanya tatapan mereka yang berbicara, bahwa meski dunia merenggut, mereka tetap berusaha bertahan bersama. Di dada Yuki, satu ketakutan semakin tumbuh. Bagaimana jika suatu hari Haruka benar-benar hilang dari genggamannya? Tokyo larut dalam hujan rintik yang jatuh di kaca jendela klub malam itu. Di dalam, suasana riuh musik dan tawa palsu tetap berjalan seperti biasa, tapi di hati Yuki, semuanya terasa gelap dan berat. Malam ini ia sudah memutuskan. Apapun yang terjadi, ia akan menebus Haruka. Ia duduk berhadapan dengan manajer klub, pria parubaya dengan senyum licin yang penuh kepalsuan. "Kau tahu kontraknya tidak murah," ucap manajer itu sambil memainkan rokok di jarinya. "Pamannya sendiri yang menandatanganinya. Kalau kau benar-benar mau membebaskannya, siapkan uang yang setara dengan harga yang ia bawa setiap malam." Yuki mengepalkan tangannya di bawah meja, menahan amarah. "Berapapun jumlahnya, aku akan cari jalan. Aku tidak akan biarkan dia hancur di sini." Suaranya tegas, penuh keyakinan. Manajer hanya tertawa kecil, lalu berdiri sambil menepuk bahu Yuki. "Anak muda, banyak yang pernah mencoba, tapi tidak ada yang sanggup. Kalau kau benar-benar serius, tunjukkan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata." Saat Yuki keluar dari ruang manajer, ia menemukan Haruka menunggunya di lorong sempit klub. Rambutnya tergerai, matanya basah meski ia berusaha tersenyum. "Aku dengar, kau ingin menebusku." Suaranya bergetar, seolah ia takut mendengar jawabannya. Yuki menatapnya lekat. "Aku tidak mau lagi melihatmu dipaksa bersama orang lain. Aku ingin kau bebas, Haruka. Bebas untuk hidup, bebas untuk memilih." Haruka menunduk, bahunya bergetar. "Tapi, jumlahnya terlalu besar. Aku tak ingin kau hancur hanya karena aku. Yuki, aku tidak pantas." Yuki mengangkat wajahnya dengan lembut, jemarinya menyentuh dagu Haruka. "Pantas atau tidak, itu bukan urusanmu. Aku yang memilih jalan ini. Karena aku mencintaimu." Kata-kata itu membuat tangis Haruka pecah. Selama ini ia menahan semuanya sendiri. Pengkhianatan pamannya, malam-malam penuh rasa takut, luka yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Dan kini, ada seorang pria yang benar-benar ingin memikul beban itu bersamanya. Malam itu, hujan masih turun ketika Yuki menggandeng tangan Haruka keluar dari klub. Mereka menuju apartemen kecil Yuki,
Tempat sederhana yang terasa lebih hangat daripada lampu-lampu neon klub yang dingin. Di dalam kamar yang remang, Haruka berdiri terpaku. Aku takut, Yuki, kalau aku menyeretmu semakin dalam. Aku takut kau menyesal. Yuki mendekat, meraih wajahnya dengan kedua tangan. Satu-satunya penyesalan yang kupunya adalah kalau aku membiarkanmu pergi. Ucapan itu menjadi pemicu. Haruka akhirnya runtuh ke dalam pelukan Yuki, mencium bibirnya dengan penuh rasa putus asa bercampur harapan. Tubuh mereka saling mencari, saling menggenggam, seolah ingin memastikan bahwa mereka nyata dan tidak akan terpisah lagi. Malam itu, mereka bercinta untuk pertama kalinya. Bukan sekadar pelampiasan hasrat, tapi sebuah penyerahan jiwa. Haruka merasakan setiap sentuhan Yuki bukan sebagai pria yang menginginkan tubuhnya, melainkan sebagai seseorang yang ingin menyembuhkan lukanya. Yuki sendiri terhanyut, merasakan betapa rapuh namun kuatnya gadis yang ia cintai. Di antara desahan dan air mata, mereka berdua menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar cinta, sebuah janji. Bahwa setelah malam itu, mereka tidak akan lagi berjalan sendiri. Saat fajar menyelinap di selat tirai, Haruka berbaring di pelukan Yuki, dadanya naik turun tenang. Ia tersenyum untuk pertama kalinya tanpa beban, meski tahu jalan di depan masih panjang dan penuh duri. Terima kasih, sudah memilihku, bisiknya pelan. Yuki mengecup keningnya, lalu menjawab mantap, aku akan terus memilihmu. Apapun yang terjadi. Dan dengan itu, malam penentuan mereka berubah menjadi awal dari sebuah perjuangan yang baru. Langit malam Tokyo seolah ikut merasakan gemuruh hati Yuki. Dari kejauhan, kilat menyambar, disusul gemuruh petir yang membuat kaca-kaca gedung bergetar halus. Dan ketika akhirnya kesepakatan yang melelahkan itu tercapai, uang yang Yuki kumpulkan dengan segala cara berpindah tangan, Haruka resmi bukan lagi milik klub itu. Saat pintu belakang terbuka, udara dingin bercampur aroma hujan menerpa wajah mereka. Yuki menggenggam tangan Haruka erat, seolah takut keajaiban ini hanyalah mimpi yang bisa hilang kapan saja. Haruka berdiri terpaku sejenak. Matanya membesar melihat dunia luar yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari balik jendela klub. Haruka, ayo, bisik Yuki, suaranya serak tapi penuh keyakinan. Haruka menoleh padanya, bibirnya bergetar. Apa benar? Aku sudah bebas. Yuki mengangguk pelan, menatap matanya dengan kelembutan yang tak terbendung. Ya, mulai sekarang, kau tidak harus lagi menunduk pada siapapun. Air mata jatuh di pipi Haruka, bercampur dengan titik-titik hujan pertama yang mulai turun. Ia tersenyum samar, senyum yang rapuh tapi penuh kelegaan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia meraih tangan Yuki, lalu berlari kecil keluar dari pintu itu. Hujan deras menyambut mereka. Jalanan Tokyo yang biasanya penuh cahaya kini tampak buram oleh tirai air. Lampu neon memantul di genangan aspal, menciptakan pemandangan seperti lukisan yang kabur namun indah. Mereka berlari menembus malam, tubuh mereka segera basah kuyup. Tapi tak ada yang peduli. Haruka tertawa kecil, suara yang selama ini dipendam oleh dentuman musik klub. Tawa yang membuat Yuki semakin yakin bahwa semua pengorbanannya sepadan. Yuki, kita benar-benar keluar, teriak Haruka. Suaranya parau namun penuh kebahagiaan. Yuki hanya bisa tersenyum, meski nafasnya berat. Ia menoleh sekilas ke arah gadis itu, rambutnya yang menempel di wajah, mata yang berbinar meski sembab, dan tangan yang tak pernah melepaskan genggamannya. Mereka berlari tanpa tujuan, hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari dunia yang telah mengikat Haruka selama ini. Sepatu mereka memercikan air, pakaian melekat di tubuh, namun perasaan ringan yang melingkupi hati membuat semua itu tak berarti. Di persimpangan jalan yang sepi, Haruka akhirnya berhenti. Ia terengah-engah, menunduk sambil memegangi lutut. Yuki juga berhenti, menatapnya dengan khawatir. Haruka, kau baik-baik saja? Tanyanya.
Haruka mengangkat wajahnya yang penuh air hujan dan air mata. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin berterima kasih, tapi kata-kata tidak cukup. Suaranya pecah, lalu ia menutup mulut dengan tangan, menahan isak. Tanpa berpikir panjang, Yuki mendekat dan meraih wajahnya, mengusap air mata yang tak pernah berhenti. Kau tidak perlu bilang apa-apa. Cukup ada di sisiku, itu sudah lebih dari cukup. Haruka menatapnya lama, matanya gemetar oleh emosi yang tak bisa ditahan. Dan tiba-tiba ia memeluk Yuki erat, sekuat tenaga, seolah ingin memastikan bahwa laki-laki ini benar-benar nyata. Yuki membalas pelukan itu, membiarkan dirinya tenggelam dalam kehangatan meski tubuh mereka basah oleh hujan. Di tengah malam Tokyo yang dingin dan riuh, dua hati itu akhirnya merasakan kehangatan kebebasan. Untuk pertama kalinya, Haruka tidak lagi sekadar seorang gadis klub, dan Yuki tidak lagi hanya seorang pemuda biasa. Mereka adalah dua jiwa yang memilih untuk melawan, dan kini berdiri di bawah hujan sebagai saksi bahwa cinta mampu menebus belenggu paling kelam. Dan dalam diam, keduanya tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Hari-hari pertama setelah keluar dari klub adalah masa yang penuh kegugupan bagi Haruka. Ia terbangun di sebuah kamar sederhana yang disediakan Yuki. Bukan kamar dengan lampu neon redup, bukan ranjang mahal yang selalu dipenuhi aroma parfum asing, melainkan sebuah tempat kecil dengan tirai putih dan suara burung di pagi hari. Haruka masih sering menggenggam selimut erat-erat, seolah takut semuanya hanya mimpi. Namun setiap kali ia membuka mata, Yuki selalu ada. Entah sedang menyiapkan kopi instan, merapikan meja kecil, atau sekadar duduk di dekat jendela sambil menatap langit Tokyo yang kelabu. Mulai sekarang, kamu bebas memilih jalanmu sendiri, kata Yuki suatu pagi. Ucapannya terdengar sederhana, tapi bagi Haruka, kalimat itu seperti kunci yang membuka pintu baru. Haruka mulai belajar hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pikirkan. Memasak nasi sendiri, pergi berbelanja bahan makanan, bahkan mengatur keuangan dengan uang yang diberikan Yuki sebagai pegangan awal. Ada rasa canggung, rasa takut salah, namun juga rasa lega. Ia tidak lagi dipaksa tersenyum untuk orang asing, tidak lagi harus mendengar janji kosong pelanggan. Hidupnya kini mulai terbentuk dari pilihan-pilihannya sendiri. Malam-malam mereka berbeda. Bukan lagi momen yang diselimuti transaksi atau rasa bersalah. Yuki memperlakukan Haruka dengan kesabaran luar biasa. Mereka bercakap panjang, membicarakan masa depan, menertawakan hal-hal kecil, bahkan diam bersama tanpa merasa canggung. Haruka perlahan memahami, inilah arti dicintai tanpa syarat. Namun, ketakutan lama masih sesekali menyelinap. Ada malam di mana Haruka menangis tanpa alasan, mengulang kalimat yang sama, aku takut aku hanya akan jadi beban. Yuki tak pernah bosan menjawab dengan pelukan dan bisikan lembut. Selama aku ada di sisimu, tidak ada kata beban. Kau adalah pilihan yang aku buat dengan sadar. Hari-hari berganti, musim hujan pun mulai reda. Suatu sore, hujan terakhir turun dengan derasnya, membasahi jalanan dan menyapu daun-daun yang gugur. Haruka berdiri di dekat jendela, menatap bulir air menetes dari kaca, lalu tersenyum samar. Ada simbol yang ia rasakan di sana, bahwa masa kelamnya ikut hanyut bersama hujan. Yuki datang menghampiri, memeluknya dari belakang. Besok cerah, ucapnya pelan. Haruka menoleh, menatap wajah pria itu yang penuh keyakinan. Saat itulah ia mengerti, dirinya tak lagi berjalan sendirian. Keesokan harinya, matahari bersinar terang di langit Tokyo. Udara segar, seakan kota ini pun menyambut langkah baru mereka. Haruka menggenggam tangan Yuki erat-erat ketika mereka berjalan keluar rumah. Ada cahaya berbeda di matanya, bukan lagi sorot ketakutan, melainkan keyakinan. Aku ingin mencoba, kuliah lagi, kata Haruka tiba-tiba, suaranya bergetar namun penuh tekad. Yuki tersenyum bangga. Aku akan mendukungmu. Apapun yang kau pilih, aku ada di sini.
Di bawah sinar matahari yang hangat, mereka berdua saling menatap. Tidak ada lagi sekat antara pelanggan dan pekerja, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengikat. Hanya ada seorang pria dan seorang wanita yang memulai kisah cinta baru, dengan luka yang perlahan sembuh dan harapan yang tumbuh kuat. Musim hujan telah berakhir. Dan bagi Yuki dan Haruka, itu adalah tanda bahwa cinta mereka akhirnya benar-benar dimulai. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.